Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Yosi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7, bab 7 tentang mengenal malaikat dan tugasnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian malaikat. Baik anak-anak, malaikat itu adalah makhluk tak kasat mata atau gaib yang berkedudukan sebagai utusan Allah yang membawa misi tertentu. Nah, adapun ciri-ciri malaikat itu, yang pertama, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Yang kedua, malaikat itu tidak punya nafsu. Yang ketiga, malaikat itu memiliki sayap. Yang keempat, malaikat itu selalu taat perintah Allah. Yang kelima, malaikat tidak pernah bosan dan lelah, seperti halnya kita manusia yang sering bosan, merasa lelah, capek, mengantuk. Nah, malaikat tidak memiliki rasa itu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan nama malaikat beserta tugasnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Di Al-Quran tidak disebutkan secara pasti, akan tetapi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu pernah diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad itu pernah Isra dan Mi'raj. Nah, di sana Nabi Muhammad bertemu dengan 70.000 malaikat. Artinya, malaikat itu sangat banyak. Akan tetapi di sini kita akan membahas 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Oke, malaikat yang wajib kita ketahui pertama, Jibril. Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya itu membagi rezeki kepada seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali. Ya, baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk atas kehendak Allah. Kita lanjut malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala. Nah, ada 3 tiupan yang akan terjadi nantinya. Yang pertama itu tiupan al-faza', di mana tiupan ini berarti tiupan kejutan. Semua manusia, semua makhluk ciptaan Allah nantinya akan terkejut mendengar tiupan ini. Yang kedua itu tiupan al-sa'id, yang berarti tiupan kematian, di mana semua makhluk itu akan mati dengan goncangan, dengan kedahsyatan, dengan hancurnya muka bumi ini. Tiupan yang ketiga yaitu tiupan al-ba'ats, yang berarti tiupan kebangkitan. Setelah makhluk nantinya mati, maka Allah akan membangkitkannya kembali. Oke, kita lanjut malaikat yang kelima, yaitu malaikat mungkar. Dan yang keenam itu malaikat nakir. Oke, malaikat mungkar dan nakir ini bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur atas apa yang telah mereka perbuat. Malaikat selanjutnya yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib ini bertugas untuk mencatat semua amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Selanjutnya malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka yang memiliki julukan sebagai malaikat Zabaniyah. Dan terakhir adalah malaikat Ridwan, di mana malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga pintu surga. Baik anak-anak, sekarang kita coba nyanyikan dulu lagu 10 malaikat beserta tugasnya, supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu,
Mikail bertugas membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Rokib dan Atid mencatat perbuatan, Mungkar dan Nakir bertanya dalam kubur, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu syurga. Oke. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu perbedaan malaikat dan manusia. Nah, ada beberapa perbedaan antara manusia dengan malaikat. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, manusia itu memiliki nafsu, sedangkan malaikat itu tidak memiliki nafsu. Yang ketiga, manusia itu punya jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, sedangkan malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang keempat, manusia itu makhluk yang kasat mata, yang bisa dilihat, sedangkan malaikat itu makhluk gaib atau yang tidak kasat mata. Yang kelima, manusia itu tidak terjaga dari dosa. Jadi manusia itu tidak luput dari khilaf, dosa, lupa gitu. Sedangkan malaikat itu terjaga dari dosa. Terakhir, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan berhati-hati dalam bertindak, karena kita ingat bahwasanya ada malaikat Rokib dan Atid yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Yang ketiga, kita akan selalu taat beribadah. Yang keempat, kita akan memiliki sikap sabar dan tawakal. Untuk tugas, silakan kalian cari gambar tentang sikap yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Lalu kalian tempelkan di buku PAI kalian masing-masing. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.